Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa mencurahkan nikmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita masih diberi nikmat sehat sampai hari ini. Salawat serta salam juga tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, serta para keluarga dan para sahabat. Para pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini perkenankanlah saya menyampaikan beberapa hal tentang kewajiban orang tua terhadap anak. Seperti yang telah kita ketahui, anak adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebagai orang tua, kita wajib untuk mendidik anak agar menjadi hamba-hamba Allah yang taat, beriman, dan berguna bagi sesama. Ada beberapa kewajiban kita sebagai orang tua terhadap anak. Yang pertama adalah mendoakan anak sejak dalam kandungan. Ada pepatah yang mengatakan bahwa ridho Allah adalah ridho orang tua, dan doa-doa orang tua adalah doa yang paling mustajab. Oleh karena itu, sebagai orang tua, kita harus senantiasa mendoakan anak-anak kita agar anak-anak kita tumbuh menjadi anak-anak yang soleh, beriman, dan bermanfaat bagi sesama. Salah satu doa yang dianjurkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang berbunyi, Robbi habli minas solihin, yang artinya, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang saleh. Maka dari itu, mari kita sebagai orang tua, kita senantiasa berdoa untuk anak-anak kita. Karena doa kita adalah doa yang paling mujarab untuk anak kita. Para pemirsa rahimakumullah, kewajiban kedua kita sebagai orang tua adalah mengajarkan dan menanamkan pondasi agama kepada anak kita sejak dini. Seperti yang kita ketahui saat ini, di zaman yang serba modern dan di zaman globalisasi ini, banyak sekali arus informasi yang dapat diakses oleh anak-anak kita. Dan banyak pula anak-anak yang terbawa arus globalisasi, yang terlibat pergaulan bebas, tidak mengerti ajaran agama, dan yang paling banyak saat ini adalah anak-anak yang membantah kedua orang tua. Nauzubillah min dzalik. Oleh karena itu, marilah sejak dini kita tanamkan agama kepada anak-anak kita. Kita ajarkan sholat, kita kenalkan Allah dan nabi-nabinya kepada anak-anak kita. Kita ajarkan Al-Quran dan makna Al-Quran, dan kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Kewajiban yang ketiga adalah kita harus mengajarkan, memberikan teladan yang baik kepada anak-anak kita. Anak-anak kita adalah peniru ulung. Mulai dari kecil, mereka akan melihat, memperhatikan, mendengarkan apa yang kita perbuat. Mereka akan menirukan apa yang kita perbuat, mengucapkan kata-kata yang sering kita ucapkan. Maka dari itu, marilah kita berbuat baik di depan anak-anak kita, agar anak-anak kita juga kelak tumbuh menjadi manusia yang baik, penuh kasih sayang, lembut, dan mencintai. Para pemirsa yang berbahagia, kewajiban keempat kita sebagai orang tua adalah menanamkan akhlak yang mulia kepada anak-anak kita. Pada saat ini, saya sering melihat anak-anak yang mohon maaf, kurang berakhlak baik, seperti berbicara kasar terhadap orang tua, berani terhadap guru, tidak ada sopan santun ketika lewat di depan orang tua atau di depan orang banyak, dan lain sebagainya. Banyak fenomena-fenomena yang kita temui saat ini. Oleh karena itu, untuk saat ini, marilah kita benar-benar menanamkan akhlak yang mulia untuk anak-anak kita. Ajarkan anak-anak kita untuk berbuat baik terhadap sesama, mempunyai sopan santun, dan bertanggung jawab. Kewajiban kelima yang tak kalah penting adalah kewajiban untuk memberikan ilmu pendidikan formal, yaitu berupa sekolah dan pendidikan yang tinggi. Kita memang harus mengajarkan agama dan akhlak yang baik untuk anak-anak kita.
Namun, semua itu harus dibarengi dengan pendidikan formal yang baik untuk anak kita pula. Karena tidak dipungkiri, pada saat ini pendidikan formal adalah hal yang harus dan wajib untuk kita berikan kepada anak-anak kita, agar anak-anak kita dapat mengikuti arus globalisasi dan mengikuti perubahan-perubahan serta kebutuhan-kebutuhan yang ada pada saat ini. Demikianlah kewajiban kita yang harus kita laksanakan terhadap anak-anak kita. Tentunya dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut harus dibarengi dengan kasih sayang yang tulus agar apa yang kita sampaikan kepada anak kita dapat tersampaikan. Dan jangan lupa berdoa kepada Allah agar kita diberi anak-anak yang soleh, yang beriman, dan berguna bagi sesama. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.